Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita diberikan umur yang panjang bisa menikmati bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bisa membersamainya dengan Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Karena itu kita sebagai seorang ibu hendaknya bisa mengakrabkan diri dengan Al-Quran dan bahkan mengkondisikan anak-anak untuk bisa berakrab-akrab dengan Al-Quran dan mengajak suami juga untuk bisa berakrab diri dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan upaya semacam ini kita akan bisa menciptakan Ramadan sebagai Syahrul Quran, ya, bulan berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian juga tentu kita ingin semakin mengokohkan diri kita, suami kita, ya, anak-anak kita berpedoman kepada Al-Quran. Karena kita di bulan Ramadan ini tidak hanya sekedar membaca dan menghatamkan Al-Quran, tapi kita juga hendaknya bisa menambah interaksi kita dengan memahami dan mentadaburi, ya, isi daripada ayat Al-Quran ini. Ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran begitu banyak, harus kita pahami karena kita harus bisa mengamalkannya. Ketika kita sudah menganggap Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka tidak hanya dibaca tapi juga harus dipahami dan diamalkan. Nah, kita juga ingin menciptakan, ya, keluarga itu keluarga yang dianggap oleh Allah sebagai keluarganya Allah. Jadi kalau kita ingin menganggap keluarga kita disambut dan diterima oleh Allah sebagai keluarganya, maka kita harus sukses menciptakan keluarga kita sebagai ahlul Quran, sebagai orang yang ahli dalam Al-Quran. Sedangkan Ramadan ini adalah momen yang paling tepat untuk bisa melakukan tarbiyah kepada keluarga agar bisa menjadi ahli Al-Quran. Sebab ada kesiapan yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan ini dengan kesempatan untuk ditambah imannya, diberikan takwanya, diberikan semangat beramal solehnya, diberikan keinginan berbuat baiknya lebih banyak. Maka pada saat yang sama kita manfaatkan untuk bisa mengkondisikan keluarga, ya, sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyatakan bahwa keluarga Allah itu adalah keluarga Al-Quran. Mereka lah keluarga Allah yang akan diistimewakan. Nah, selain itu juga kita ingin mengkondisikan rumah, ya, dengan kondisi seperti di masjid. Memfungsikan rumah, mengkondisikan rumah, membentuk suasana rumah seperti sedang di masjid. Masjid itu tempat yang paling banyak dibacakan Al-Quran, paling banyak tempat yang digunakan untuk bertadabur Al-Quran, dan paling banyak orang melakukan ketaatan terhadap Al-Quran adalah di dalam masjid. Nah, bagaimana kita mengkondisikan seluruh keluarga itu agar bisa menyikapi bulan Ramadan ini di dalam rumahnya, apalagi di masa pandemi yang belum tentu semua orang bisa melakukan sholat di masjid. Maka pada saat yang sama, ya, kita kondisikan semuanya agar berakrab diri dengan Al-Quran dan memfungsikan rumah seperti sedang di dalam masjid, sehingga kegiatan-kegiatan waktu yang terisi, ya, nanti akan banyak bernuansa Al-Quran, berwarna Al-Quran, ya. Kemudian juga selain itu tentu kita berharap ingin menjadikan, ya, keluarga ini adalah keluarga yang tidak hanya senang membaca di bulan Ramadan, tapi kita akan bentuk mereka untuk bisa menjadi orang yang cinta terhadap Al-Quran, baik cinta membacanya, cinta bertadaburnya, dan cinta mengamalkannya. Dan ini kita latih terus setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Pagi, siang, sore, malam, ya, ada jadwal yang terkait dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Maka insya Allah setelah bertahan istiqomah selama sebulan, maka kita akan lebih mudah lagi untuk, ya, menjaga ke depannya. Sekalipun mungkin tidak sehebat amal kita ketika di bulan Ramadan, tapi interaksi kita akan terjaga terus, ya, kepada Al-Quran ini. Dan tentu tidak ada orang yang lebih baik daripada orang yang beramal dengan Al-Quran. Karena di dalam sejarah sudah dibuktikan bahwa
Rasulullah bisa menghilangkan segala bentuk kejahilian, segala bentuk kesesatan, segala bentuk ketertinggalan. Dengan hadirnya Al-Quran telah membawa banyak kemajuan, telah membawa peradaban, telah melahirkan kesejahteraan, kemakmuran, dan lebih dari itu membawa ketenangan, ketertiban, dan kedamaian. Karena ternyata orang semua hanya ingin melakukan kebaikan. Inilah yang perlu kita wujudkan kembali tengah-tengah keluarga kita di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.